sekalian yang kembali di room Zoom kita malam ini. Ya, jadi untuk materi malam ini adalah materi yang tertunda di malam kemarin atau hari Sabtu kemarin, dan alhamdulillah kembali kita laksanakan hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jadi materi yang akan berlangsung hari ini adalah audit segmen dimensi besi dan penampang kabel listrik yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Baik Pak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan persilakan dengan hormat untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya, saya cari dulu materinya ya. Oh, ada di grup sebagi ya. Ada di grup Pak tadi yang kita share. Terima kasih narasumber, moderator. Materi malam ini materi yang tertunda dari materi yang harusnya disajikan kemarin malam ya. Materi ini adalah audit sigmat atau jangka sorong. Jadi sigmat itu nama lain dari jangka sorong ya. Jadi, dimensi besi. Jadi kita akan bagaimana memastikan itu dimensi besinya. Dan penampang kabel listrik. Ini bagian dari juga probability audit, ya, probability audit kita, termasuk juga audit operasional atau audit kepatuhan, ketaatan, ya, bisa menjadi bagian dari untuk pekerjaan konstruksi itu sendiri. Ya. Kita ketahui besi ya, komponen utama juga dalam hal konstruksi, termasuk juga kabel listrik ya, jaringan listrik yang ada di biasanya di pekerjaan gedung. Pertama dasar hukumnya, yang kedua ukuran penampang, yang ketiga adalah jenis besi dan kabel, yang keempat adalah jenis fungsi dan sigmat dan pembacaan dan auditnya. Jadi ada 5 poin ya, 5 poin yang diskusi kita sharing ya malam ini terhadap jenis audit tersebut. Ya, dasar hukumnya ya kita lihat SNI 252/2017 tentang baja tulangan beton. Jadi kalau kita ingin melihat sebuah spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, maka yang harus dipersyaratkan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau pembuat komitmen, termasuk juga desain ya, desain dari konsultan perancangan konstruksi yang merujuk pada SNI ya, SNI 252 ini. Selain itu juga kita, kalau untuk jaringan listrik ya, itu juga merujuk di 0225 ya 2011 tentang instalasi listrik UIL itu sendiri ya. UIL itu persyaratan umum instalasi listrik. Nah, ukuran penampang ini kita bisa lihat di penampang kabel listrik ini kita bisa lihat ya. Kalau jenis konduktornya NDFA, maka penampangnya sekitar ini ya. Kalau NYFAZ ya, jadi ini
satu kesatuannya NYFAF, ya, berarti penampangnya ini. Jadi ini sudah terstandar ya, sudah terstandar, sehingga kita memastikan saja apakah jika jenis konduktornya, ya konduktornya itu, maka penampang kabelnya nanti yang akan kita hitung ya, yang kita audit itu sesuai dengan dimensinya itu sendiri. Jadi ini regulasi yang sudah diatur ya, sudah diatur. Maka tugas kita cuma memastikan apakah dari jenis konduktornya ya, sehingga untuk kita lakukan pengukuran terhadap dimensi suatu penampang, maka tentu pendekatannya dari jenis konduktor yang dipasang atau yang direncanakan. Ya, sama juga demikian. Nah, kalau untuk jenis besi ya, jadi besi ini kita lihat dari P6, P8, ya diameternya sama ya. Sama. Ini juga ada di SNI ya, di SNI 0255 tadi tentang besi. Maka tugas kita adalah memastikan ya diameternya, ya diameter atau luas penampangnya, khususnya diameter. Ya, sama juga ya tadi ini besi polos ya, ini jenis besi polos, maka ini jenis besi ulir. Ini juga sudah terstandarisasi ya. Sehingga kita coba membandingkan saja diameternya sendiri. Nah, ukuran toleransi diameter polos itu sendiri ya. Kenapa itu ya? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ukuran dan toleransi diameter baja polos ya. Jadi baja tulangan polos ini, nah kalau diameternya ya, diameternya di bawah dari 8 atau di bawah dari 14, maka toleransi kita ingin mengukur dalam bentuk jangka sorong atau sigmat, maka ya, plus minus 0,4 ya. Penyimpangan bundarannya adalah 0,5. Ini sudah terstandarisasi ya. Jadi dengan rumus ya, kalau untuk bundaran ya, diameter maksimal dikurangi diameter minimal. Jadi dikurang 2T ya, 2T kali 70%. Jadi toleransi untuk baja tulangan polos ini ya, diameter yang direncanakan dikurangi diameter aktual. Jadi tidak semata-mata jika diameternya 6 ya, itu dengan pertimbangan tergesek, angkut muat ya, bongkar muat ya, tentu dia punya toleransi ya, toleransinya ini 2T ya, berarti 2 kali T ya, 2 kali T kali 70%. Jadi tidak harus diameter 6 ya, di bawah dari ini ya, toleransi di bawah dari ini gitu. Atau 0,42 sendiri ya, 0,42 ya, berarti bisa dikurangi saja ya, diameternya dikurangi sehingga akan menghasilkan kurang lebih 5 ya, 5,01 misalnya ya. Jadi ini ya ukuran besi polos. Jadi pemeriksa itu harus melihat toleransi ya, toleransi untuk besi yang bisa diterima. Jadi tidak besi yang ada di pasaran, di pabrikan, termasuk juga yang sudah dibuat di lokasi pekerjaan, maka tentu ada toleransinya. Nah, selanjutnya ada juga besi ulir ya, atau ulir juga. Ulir juga ada 2 jenis ya, ulir bambu, ya ulir bambu dan ulir curam ya. Jadi, maka pemeriksaannya ya, kita lihat dari gambar H ya, ukuran H. Hanya ini kan tinggi sirip ya, tinggi sirip. Ini H-nya ya, ini H ya, dari sini ke sini. Berarti kita harus ukur tinggi siripnya berapa. Yang kedua panjang ya, panjang
sirip itu sendiri, ya, atau ulir yang melintang ya, ukuran P ya. Ini ya. Lebar sirip atau ulir membujur ya. Lebarnya ini antara ini dan ini, sisi ini dan sisi ini. P ya, P berarti ininya ya. P. Jadi itu ya, grab atau ribnya. Yang tengahnya nih ya. Jadi kita ukur ini. Kita ukur pakai sigma ini ya. Ini. Ya. Kita ukur juga hanya ya. Hanya. Ini antara ini dan ini. Ukur. Hanya. Ini yang paling penting. P-nya ya. Di P. Lihat ya. Ini. Antara sirip ini dan sirip ini. W-nya ya. Berarti antara sisi ini dan sisi sebelah. Dan T-nya ya, gap. Ya, sisa diukur. Makanya spesifikasi teknisnya di besi tulangan beton untuk sirip atau ulir itu sendiri ya, harus jelas ya, harus jelas. Jadi tidak ambigu, sehingga pemeriksaan itu ada 4 komponen ya untuk besi sirip bambu. Nah, selanjutnya untuk sirip ulir ya, atau curam ya, kita ketahui sama ya, sama. Ya. Kalau hanya ini, H, tinggi sirip ya antara ini dan ini ya. Tinggi sirip ini dan ini ya, ini dan ini, puncaknya. Kalau panjangnya ya, panjang ini, sirip ini dan sirip ini. Jadi sisi ini ya. Selanjutnya W-nya ya, W-nya berarti dari sisi satu dan ke sisi lain. Berarti dari sini dan ke sini ya. Itu pemeriksaan untuk apa namanya, besi tulangan beton sirip atau ulir. Sehingga kita pastikan bahwa besi itu sesuai dengan spesifikasi teknis ya, yang ada dalam kontrak. Jadi toleransinya juga ya, toleransinya itu di bawah dari diameter 6 ya, atau di bawah dari 7, toleransinya plus minus 7 gitu ya. Jadi kita berat nominal dikurangi berat aktual ya, kalau toleransi berat ya. Jadi ini toleransi berat, bukan toleransi dimensi. Ini toleransi berat ya. Jadi kalau toleransi dimensi ini, toleransi berat, rumusnya ini ya, berat nominal dikurangi berat aktual ya, dibagi berat nominal kali 100 ya. Jadi itu berat. Jadi untuk besi itu selain spesifikasi dimensinya, ada namanya spesifikasi berat. Nah, kalau berat maka kita akan ya, merujuk pada ketentuan ini ya. Jadi kalau berat per meter dikali saja ya, 0,22 dikali berapa meter, itulah berat ya, berat per meter ini. Untuk besi ya, besi 6. Nah, kabel juga ya, kabel kita sering temui ya di pekerjaan konstruksi. Kabel itu ya ada kabel 2 inti, kabel 3 inti ya, 2, 3 inti ya, dan 4 inti dan 5. Nah, perlu diketahui kabel ini ya, yang dalam bentuk tembaga ini, itu secara teknis untuk pekerjaan gedung ya, gedung yang sifatnya jalur-jalur umum ya, jalur umum sendiri. Jadi tidak pakai apa namanya, kabel serabut ya, kabel tembaga. Jadi itu intinya. Nah, untuk menentukan kita masuk di bagaimana menentukan pengukuran ya jangka sorong ya, atau sigma. Untuk menentukan nilai terkecil ya, dengan menggunakan rumus nilai terkecil dari skala utama dibagi skala nonius. Misalnya ada sebuah jangka sorong jaraknya 4 dan 5 adalah 1 cm. Maka
Skalanya adalah ya 1 cm dibagi 10, berarti 0,1 cm. Skala jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, sekarang bagaimana jenis-jenis jangka sorong? Kita ketahui jangka sorong itu sendiri ya ada banyak jenis ya. Jadi ada banyak jenis, termasuk juga penggunaannya itu sendiri ya, penggunaannya jangka sorong, sehingga bisa kita lihat di praktek sehari-hari. Jadi jangka sorong ya dari skalanya ya, ada jangka sorong manual, jangka sorong analog, dan jangka sorong digital. Sama-sama untuk mengukur ketebalan, diameter ya, termasuk kedalaman ya, kedalaman yang terbatas itu, bukan yang paling dalam. Ini jangka sorongnya. Nah, ada juga dari segi fungsinya ya, jangka sorong alur ya dalam. Ini mengukur tabung, berlekuk, toples, dan bentuk. Ada juga jangka sorong yang mengukur ketinggian ya. Ini jangka sorongnya ketinggian. Wiener kaliper gitu. Ini yang mengukur. Ada juga jangka sorong pipa. Ini jangka sorong yang digunakan untuk tabung yang berdiameter kecil. Ada juga jangka sorong pusat. Jangka sorong digunakan untuk mengukur jarak antar lubang dengan lubang lain, atau jarak lubang dengan tepi atau permukaan benda. Ada juga jangka sorong ya untuk mengukur ketebalan gigi atau gear pada umumnya digunakan pada alat kendaraan. Itu juga kita bisa jenis jangka sorong. Ada juga jangka sorong cakram ya, digunakan untuk mengukur ketebalan suatu lempengan cakram logam. Inilah fungsi dan skala dalam untuk sigmat atau jangka sorong itu sendiri. Nah, perlu diketahui ada bagian-bagian jangka sorong yang utama ya. Yang utama tentang fungsinya. Nah, kita ketahui ya di poin 1 ini ya. Ini rahangnya ya. Rahang luar ya. Poin 2. Poin 3 depth probe ya. Ini depth probe, ini untuk kedalaman. Ada juga skala utama ya, yang 4 ya. Skala utama. Ini skala utama ya. Jadi ini skala utama. Ya, skala utama 5 ya, skala utama dalam bentuk inci. Ada yang di atas, ada di bawah. Ini dalam bentuk senti, ini dalam bentuk inci. Jadi inci yang paling 5. Nah, ada juga skala nonius. Nah, ini nonius ini yang 6 ini ya. Kita lihat ini nonius ini. Ini skala nonius. Ini skala utama. Sentimeter, ini inci ya. Jadi itu kita kunci ya. Ada juga skala nonius inci. Jadi membaca ini berarti ini ukurannya. Membaca sentimeter berarti ini ukurannya. Jadi pengunci ya, harus dikunci ya pada saat penguncian ya. Itu yang paling penting di sebuah jangka sorong. Kita masuk di nah, pembacaan ya, pembacaan. Ini yang saya sebutkan tadi ya, sentimeter ini ya, sentimeter itu skala utama ya. Ini penjelasannya, sentimeter ini skala utama ya. Sudah penjelasannya? Ya, 4 ya. Skala utama. Nah, setiap strip ini nilainya 1 mili tiap garis. Jadi tiap garis ini dari 1 ke 1 1 milimeter. Nah, bagaimana kita ketika kita ingin mengukur suatu penampang atau diameter besi. Misalnya kondisi ketika ini kan sudah terkunci ya dari rahangnya. Misalnya rahangnya sudah terkunci ya. Ini sisi ini, lihat sisi ini dan sisi ini. Kita coba potong saja. Ya, ini yang di bawah. Maka akan dilihat
akan jadikan ketika sudah terkunci 3, ya, ini kan 30 mm ya, 3, maka ya kita lihat yang lebihnya di mana. Berarti lebihnya di sini ya. Ketika sudah 3 terkunci, oh ini ukurannya, ini 0 di sini, skala nonius ya. Oh dia lebih, berarti 30 ditambah 3 trip sampai 33 cm. Artinya apa? 30 mm ditambah 3 sampai kan 33 mm. Jadi akan ukurannya ada di sini. 1, 2, 3, berarti 3 ya. 30 adalah dari 0 sampai 30. Itu ukurannya mm. Maka bagaimana skala utama dan skala nonius? Ya. Tadi suatu besi terkunci, ya, terkunci. Maka untuk kita harus lihat juga skala utama dan skala noniusnya secara keseluruhan. Nah, kita ketahui ini terkunci, ini kita terkunci. Ada garis yang lurus, memang harus ada garis. Ketika kita cari yang mana yang garis yang sejajar skala nonius dengan skala utama, maka nilainya ya kita lihat dari sini nilainya. Ya, nilainya 5. Ketika dia terkunci nilainya 5 di bawah nonius dan di skala utama ya yang garis-garis ini dia skala nonius ini ketemu, ini kan tidak ada yang ketemu ini. Cuma ini ketemu. Maka rumusnya adalah 0,5 ditambah 0,02 dengan 0,52. Ya, jadi ingat ya, ini 5 cm ini yang sudah terkunci. Nah, setelah sudah terkunci, kita harus perhatikan setelahnya. Ya, setelahnya ya. Termasuk di sinilah yang mana yang ketemu. Ini yang lurus. Ya, maka akan menghasilkan ya 33 ya, 33 tadi ditambah 0,52. Berarti diameter ya, diameter baik itu kabel ya. Jadi untuk kabel yang diperiksa adalah ini ya. Jadi kabel yang diperiksa bukan diameter ini ya, yang ada kulitnya, tapi tembaganya. Tembaganya ini. Ya. Bukan ininya, kulitnya, bahkan bukan ininya. Yang diperiksa adalah tembaga. Selanjutnya, ya ini kita sudah dapat ya. Jadi ini sudah terkunci. Setelah dilihat tidak ada yang ketemu, maka ukurannya adalah yang mana yang ketemu di sini. Yang mana ketemu berarti yang paling dekat ya. Berarti 5, 0,5. Ini yang ditambah 0,02 sama dengan 0,52. Itu rumus tentang skala. Nah, selanjutnya untuk kita harus tahu juga posisinya ya. Ketika kita ingin mengukur ya ini celah, maka dia harus siku ya. Harus siku. Ini ke dalamnya. Nah, selanjutnya ada spesifikasi teknis gitu. Ya, tadi sesuai dengan ketentuan sebelumnya ya. Skalanya bisa 0,02, bisa 0,01. Tingkat ketelitiannya ya 0,02, 0,01 dan seterusnya. Bergantung dari sigmat itu sendiri. Di sigmat itu atau di jangka sorong ada disebutkan. Sama ya. 0,5, 0,01. Fungsinya yang sama, mengukur kedalaman, diameter, tebal, dan suatu benda ya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya sarankan kepada moderator. Baik, Pak. Ya,
Baik Bapak Ibu sekalian, itu materi yang sudah dibawakan oleh narasumber kita untuk malam ini mengenai dengan audit sigmat dimensi besi dan penampang kabel listrik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi atau apapun itu yang berkaitan dengan hal itu, silahkan untuk menuliskan di kolom chat pertanyaannya, bisa juga dituliskan di mohon maaf, bisa juga untuk raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ditanyakan mengenai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, baik Pak. Ini Pak ada pertanyaan pertama dari Bapak Reni Riverino. Izin bertanya Pak, misal apabila hasil alat ukur kita beda dengan hasil alat ukur penyedia itu, bagaimana solusinya? Penyedia, ya, itu bagaimana solusinya? Baik, terima kasih. Jadi setiap alat ukur itu harus dikalibrasi, Pak. Jadi kebenaran suatu alat ukur itu harus dilihat dari kalibrasinya ya. Jadi kalau dari kalibrasinya ya, dari kalibrasinya penyedia juga tidak disampaikan hasilnya ya, kalibrasinya, maka tadi akan berkaitan dengan apa ya? Akan berkaitan dengan keabsahan dan kevalitan, suatu ya, keabsahan dan kevalitan suatu alat uji gitu. Jadi apa yang berbeda? Ya, ketika dia berbeda dengan penyedia, maka tadi kita lihat saja kevalitannya berdasarkan kalibrasi. Kalau penyedia alatnya sudah terkalibrasi, maka ya sudah terkalibrasi. Kalau penyedia tidak terkalibrasi, maka kita menggunakan alat yang terkalibrasi, baik yang pemeriksa maupun bukan pemeriksa ya. Demikian Pak Reni. Ya, jadi itu Pak Reni dari jawaban Pak Kurniawan untuk mengenai dengan hasil alat ukur jika berbeda dengan hasil alat ukur penyedia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita seputar materi malam ini, ataupun bisa juga dengan hal-hal yang berkaitan kerjaan di bidang ini. Tadi sudah dibahas oleh Bapak Dr. Kurniawan pada materi ini, ada mengenai dengan dasar hukumnya, ada mengenai dengan ukuran penampang, ada jenis besi dan kabel, ada mengenai dengan jenis dan fungsi sigmat, dan tema terakhir adalah pembacaan dan audit. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan mengenai salah satu poin itu, silakan untuk present Bapak Ibu sekalian, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sudah cukup Pak Sisa. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, itu tadi materi yang sudah berlangsung malam ini. Ada yang ingin disampaikan Pak terakhir? Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Remi juga ya. Pertama, jika kondisinya ya suatu alat yang dipakai oleh pemeriksa termasuk penyedia, maka pastikan juga alat tersebut sudah dikalibrasi sehingga pengukurannya dapat dipertanggungjawabkan ya, keabsahannya sendiri. Yang kedua yang paling penting adalah
di penampang atau diameter itu akan menjadi bagian dari pemeriksaan ketika kita bisa cukup kenali namanya toleransi. Jadi ada toleransi yang sudah diatur sehingga bagi pemeriksa nantinya tidak menjadi debat terhadap penyedia atau rekanan itu sendiri. Karena memang kondisinya apa yang berasal dari pabrikan berpindah bongkar muat tiba di lokasi itu akan mengurangi baik dimensinya, volumenya, termasuk berat, sehingga itu sudah diberikan ketentuan oleh SNI tentang angka toleransi yang bisa diterima, baik itu PPK termasuk juga pemeriksaan. Hingga hal inilah yang kita tidak bisa hindari atas pekerjaan di lapangan. Selalu ada nilai toleransi untuk bahan atau material ya, material. Demikian. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak untuk closing statement malam ini pada materi hari ini. Terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan untuk materi malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.